bersama Ketua Umum Keluarga Besar Alumni Dr. Khairul Amir, Sarjana Hukum Magister Hukum. Ya, dengan berjalannya waktu tidak terasa di bawah kepemimpinan beliau, KBA sudah berjalan 2 tahun. Ya, boleh sedikit bincang-bincang kayak masalah perjalanan KBA yang sampai berjalan 2 tahun ini. Kan Khairul kan lebih banyak domisili di Jakarta, tapi ya bisa mengawal terus keluarga besar alumni ini. Ya, baik. Pertama-tama saya menyapa seluruh alumni melalui podcast ini, ya, dimanapun teman-teman alumni berada mendengarkan podcast ini, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh alumni siapapun, ya, tanpa kecuali, ya, semua alumni SMP 5 di semua angkatan tanpa kecuali. Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sampai detik ini KBA SMP 5 masih eksis. Ini semua tentu berkat dukungan, doa, dan tentunya juga dukungan moral, material, ya, semua alumni tanpa kecuali, sehingga kita KBA SMP 5 sampai detik ini masih eksis. Kita mulai dilantik waktu itu Desember 2019, ya, sampai ya sekarang ini kalau 2023 ya sudah 3 tahun, ya, sudah 3 tahun, ya, 4 tahun, ya, 3 tahun berjalan, ya, Kak. 3 tahun berjalan, ya. Alhamdulillah tidak ada satupun rencana kegiatan yang tidak terlaksana, ya, semuanya, walaupun itu boleh dibilang hanya mimpi, ya. Kenapa kita sebutkan mimpi? Satu contoh, ya, ini di Dababrur, ya, kita ikuti betul bagaimana atap sekolah ini yang sudah 90 tahun, ya, tidak bisa direnovasi karena bukan masalah duit, tapi ada birokrasi yang harus kita lalui karena ini adalah cagar budaya yang birokrasinya cukup panjang ke Kementerian Pendidikan yang memang harus yang punya kewenangan, ya, memberikan izin untuk bisa direnovasi. Itu pun kita coba jalan. Alhamdulillah, ya, teman-teman waktu itu di bawah komando Dinda Mabrur ini, ya, waktu itu, ya, bisa kita dapatkan izin untuk merenovasi, dan semua alumni tanpa kecuali bahu-membahu mengumpulkan dana, terkumpul 600 juta rupiah. Angka yang fantastis. Fantastis, ya. Akhirnya alhamdulillah atap sekolah kita ini sudah terbangun yang baru, direnovasi dengan atap yang baru, sehingga tidak ada lagi bocor-bocor kalau kemudian itu hujan. Kalaupun ada itu tempias, kena angin, ya. Itu. Kemudian ini juga kenapa saya mengatakan harus berterima kasih kepada alumni, karena tidak hanya atap, ya, kegiatan-kegiatan sosial yang kita lakukan. Bagaimana ketika bencana alam di Sulawesi Barat, ya, teman-teman waktu itu, ya, tembus masuk membawa bantuan, tembus ke area bencana, tembus. Wah, itu kan tidak bisa dilalui dengan mobil pada waktu itu. Wah. Dan masih di hari-hari pertama kedua, teman-teman waktu itu, ya, di mana hujan dan tentunya juga jalanan yang begitu jauh, ya, dengan tagline gercep, ya, saya ingat sekali itu, ya, gercep itu yang memotivasi sehingga teman-teman bahu-membahu membawa bantuan baik uang maupun bahan makanan dan segalanya sampai ke titik pusat bencana di Mamuju. Kemudian tidak hanya itu, bencana-bencana lain di Jeneponto, Bantaeng, ya, itu luar biasa teman-teman, bahu-membahu tanpa, dan itu koordinasi hanya bersifat yang sifatnya menghimbau, tapi karena terpanggil sebagai alumni, ya, atas nama alumni, ya, berangkat, dan semua angkatan terlibat. Betul, ya. Nah, demikian juga kemudian kegiatan-kegiatan lainnya seperti kita ketika Tenas pertama itu luar biasa, ya, itu kita sampai bisa menghadirkan ribuan alumni dan menyelenggarakan suatu temu nasional yang tidak hanya
seremonial peringatan, tapi ada kegiatan sosial di dalamnya. Kegiatan Ya, akademik. kita apa? Ada kegiatan akademik juga. Kegiatan akademik, Iya, seminar, seminar, ya. seminar nasional ya. Iya. Itu pembicaranya itu ketua DPD Iya, pusat. sampai ada nomor registrasi surat dari kantor MPR DPR di luar biasa. Ini iya ya. jadi kemudian kita tanam pohon ya. Itu dalam sejarah di Sulawesi Selatan ya. Itu baru KBA yang bisa menyelenggarakan tanam pohon serentak di seluruh kelurahan-kelurahan 30.000 pohon. Iya, karena saya informasi baru 5.000 yang paling tertinggi Indonesia loh, Indonesia. Indonesia. Nah, jadi kalau kenapa ada sampai rekor muri, sampai terus rekor muri itu, Pak? Ya, kita karena mungkin teman-teman pada sibuk dan kegiatan itu tidak sempat lagi menghubungi Iya. pengurus muri, sehingga kita kemudian tidak. Iya. Jadi itu ya luar biasa kegiatan-kegiatan yang sampai ya. Pembangunan masjid. Pembangunan masjid. Iya. Ini kita sampai 5 itu biasanya kalau mau 400 sampai 300 juta Kurang lebih. ya lebih, itu kita sudah membangun musola representatif Iya. dan sekaligus ruang kelas dan ruang pertemuan. Jadi ada 3 ruangan waktu itu ya, 400 juta sumbangan alumni, ada musola, ada ruang guru, ada ruang pertemuan BPK di atas. Jadi ini ya, itulah saya bilang sekali lagi apresiasi yang tinggi dan penghargaan kepada seluruh alumni dimanapun berada dan siapapun juga. Makanya melalui podcast ini saya meminta seluruh alumni tanpa kecuali siapapun juga, ayo lagi kita bersama-sama ya, kita saling berangkulan, kita membangun betul-betul silaturahmi yang kita sudah tagline ya, silaturahmi tanpa batas. KBA itu punya tagline silaturahmi tanpa batas, artinya tanpa batas siapapun, siapapun, kapanpun, dimanapun, itu artinya tanpa batas ya, mau di warung kopi, mau di mana, itulah arti tanpa batas. Tanpa batas juga siapapun, mau ya bagaimana, ya itu juga. Kemudian kita kemarin Departemen Sosial ya, ada alumni kita yang kena musibah, ada yang kemudian kasihan dalam keadaan yang barangkali pada situasi di mana dia tidak beruntung mendapatkan penghidupan yang baik, kita berbagi. Itu dari alumni untuk alumni, oleh alumni, itu Departemen Sosial sampai detik ini sudah lakukan. Sehingga alhamdulillah kegiatan itu pun masih berlanjut sampai detik ini. Amin. Itu juga berkat teman-teman seluruh alumni. Inilah penutupan podcast ya, closing statement dari Ketua Umum Keluarga Besar Alumni SMP Negeri 5 Makassar. Ya, baik. Saya pada kesempatan di penutup podcast ini sekali lagi dengan tagline KBA silaturahmi tanpa batas. Ini benar-benar kita harus bangun, bukan hanya kami pengurus, tapi seluruh alumni dan semua kita yang namanya alumni harus bisa selain memahami juga bagaimana mencoba untuk benar-benar mewujudkan silaturahmi tanpa batas. Kita boleh berbeda di dalamnya, banyak hal perbedaan pasti ya, karena kita memang ditakdirkan untuk beda. Orang dilahirkan kembar saja, benar-benar kembar itu masih ada bedanya, apalagi kita ini yang baru ketemu beberapa puluh tahun baru sudah besar ketemu, pasti beda. Nah, perbedaan itu adalah indah kalau kita kemas, apalagi dengan tagline silaturahmi tanpa batas dalam pengertian dimanapun kita berada, ayo kita berangkulan ya, siapapun dia ya, mau dia agamanya bagaimana, mau dia budayanya seperti apa, mau dia bagaimana struktur sosialnya, dia adalah alumni, mari kita berangkulan ya. Itulah makna daripada silaturahmi tanpa batas. Siapa kita? SMP 5. SMP 5 Jaya, jaya, jaya. Salam 5 jari. Oke.